Halo teman-teman. Jadi penggunaan pupuk ya yang berupa larutan dari rerumputan itu sangat menyenangkan. Bayangin kalian cari rumput itu di kebun ada, di sawah ada, semuanya serba gratis. Ya kan? Cuma modal tenaga. Jadi sebenarnya ya nggak gratis juga. Ya namanya modal tenaga gitu kan. Soalnya kalau tenaganya dipakai buat bekerja di tempat orang lain, kan kalian dibayar, dapat duit. Lah ini, nah hasilnya kan kalian punya rumput, kemudian rumputnya dijadiin sebuah larutan gitu. Ya jadiin larutan lah, bukan sebuah ya, jadiin larutan seperti ini. Ini kalau udah lebih dari 10 hari biasanya rumputnya tenggelam. Nah, kalau yang masih sekitar semingguan, rumputnya masih kelihatan di atas kayak gini. Dibiarin aja gitu, entar juga ini sendiri. Baunya busuk, iya memang, tapi tidak bikin penyakit ya terhadap manusia. Kecuali kalian masukin ke dalam hidung, nah, atau kalian minum, nah itu bisa mencret lah. Kan emang fungsinya bukan untuk diminum manusia, tapi diminum oleh tumbuhan fungsinya. Dia memang tidak menyuburkan secara instan seperti pupuk kimia yang dilarutin ke air ya teman-teman. Enggak enggak instan gitu, pelan-pelan. Jadi pupuk ya yang terbuat dari rendaman rumput itu sesuai dengan pengalaman jauh lebih bagus dari pupuk yang dibuat dari kotoran hewan yang direndam. Karena logika saja teman-teman, kotoran hewan itu kan awalnya rumput, misalkan itu ya apa namanya, kotoran kambing direndam itu kan awalnya juga dari rumput, tapi kan sebagian besar nutrisi yang ada di dalam rumput itu kan udah dimakan sama kambing, jadi tinggal ampasnya dan sebagian nutrisi yang tidak terserap oleh kambing kan gitu, logis banget. Nah si rumput ini kalau digunain untuk tanaman misalkan sawi, kangkung, itu kalau masih satu kali budidaya ya sekitar 40 hari lah ya panennya kan kangkung sawi itu belum terasa. Tapi kalau udah rutin ya, apalagi udah lebih dari 1 tahun kalian terus menyiramkannya pakai itu hasilnya keren. Nah lebih bagus lagi kalau kalian tuh punya tanaman yang tahunan, kayak misalkan jeruk, itu seminggu sekali disiram ini lebih dari 1 tahun tanahnya sudah jadi top. Tanah itu akan jadi top, markotop, bisa banget teman-teman. Jadi aku pernah punya pengalaman itu rutin nyiram pohon anggur menggunakan ini, tanahnya jadi gembur, yakin 100% tanahnya di sekitar anggur itu jadi gembur. Jadi tanamannya itu nggak perlu penggemburan tanah secara cangkul gitu ya, cukup disiram ini terus menerus jadi gembur. Dan ini tanpa ditambahin beli probiotik dan lain sebagainya. Artinya cuma ini disiram ke tanah, tumbuhannya subur. Karena yaitu tanahnya jadi gembur, dia juga mengandung unsur hara meskipun dalam kondisi yang rendah. Dan mikroorganismenya itu yang mendukung kehidupan si tanaman itu.